Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas waktunya kepada Bapak dan Ibu investor telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan mulai dari tahap ke-4 hingga tahap ke-8. Yang pertama itu ada routing sheet, yang kedua itu ada MPPC, yang ketiga itu ada SO, JD, AKTK, dan ketiga, yang keenam ada AKLL, dan ketujuh ke-8 yaitu ada ARC dan ARD. Selanjutnya untuk routing sheet dan MPPC akan dijelaskan oleh manajer operasional saya, yaitu Sandy Sebastian. Untuk Sandy Sebastian dipersilakan. Oke, di sini ada routing sheet. Yang pertama itu tentang komponen fabrikasi. Di sini ada nomor part, kode operasi berikutnya, urutan proses operasi, mesin atau peralatan, piece per unit, kapasitas per jam, cycle time, scrap, produksi yang diharapkan, jumlah produksi disiapkan, produksi dengan efisiensi, kebutuhan mesin teoritis, kebutuhan mesin aktual, bahan penolong, dan yang terakhir itu catatan. Untuk yang pertama itu, kedengarannya sih, yang pertama ada cushion seal, pipa besi, cushion screw, memakai kulit sintesis, velcro, kain perekat, wrestling handle, plastik, seal karet, seat back frame pipa besi, seat back pad busa, seat back cover kulit sintesis, velcro, kain perekat, headrest guide rail, plastik, headrest guide live, plastik, headrest frame pipa besi, headrest pad busa, headrest cover kulit sintetis, velcro, kain perekat, outer cover plastik, inner cover plastik, adjust lever pipa besi, lever seat plastik, handle adjuster pipa besi, adjust lever pipa besi. Terus meteran mesin stamping ada 3, gerinda tangan dan visual control. Untuk cushion frame pipa besi, mesin yang digunakan meteran, mesin potong, mesin gerinda, mesin bending 1. Untuk cushion screw pipa besi, meteran, mesin potong, mesin gerinda, dan mesin bending 1. Untuk cushion pad, meteran, mesin foam cutting, mesin amplas, dan visual control. Untuk cushion cover, kulit sintetis, meteran, meja dan mal, mesin punch dengan disk, meja, cutter, dan visual control. Untuk velcro, mesinnya itu visual control, wrestling handle, visual control, seal, mesinnya itu mesin potong, visual control, dan seat back frame, mesinnya itu meteran, mesin potong, mesin bending 1, gerinda tangan, dan visual control. Untuk seat back pad, meteran, mesin foam cutting, mesin amplas, dan bench. Seat back cover, meteran, meja dan mal, mesin punch dengan disk, meja, cutter, dan visual control. Untuk velcro, headrest guide rail, headrest guide live itu mesin yang digunakan visual control. Untuk headrest meteran, mesin potong, mesin gerinda, mesin bending, dan visual cutting, mesin amplas, visual control. Headrest cover, meteran, meja dan mal, mesin punch dengan disk, meja, cutter, dan visual control. Velcro, visual control, mesin outer cover,
mesin molding, mesin drilling 1, visual control. Untuk inner cover, mesin molding, mesin drilling 1, mesin drilling 2, dan visual control. Untuk adjust lever, meteran, mesin stamping 110T, dan visual control. Untuk lever sheet, plastik, mesin molding, mesin drilling 1, visual control. Untuk handle adjuster, meteran, mesin potong, mesin bending 1 dan 2, mesin drilling 1, dan visual control. Untuk adjust lower, pipa besi, meteran, mesin stamping 110, T123, dan visual control. Jeda. Oh, udahlah, kita nggak recording. Selanjutnya yaitu ada job description, yang mana job description ini adalah tugas-tugas dari masing-masing SO yang sudah saya sebutkan. Nah, di sini ada direktur. Bisa dilihat dari tugas dan wewenangnya. Yang pertama itu ada memutuskan dan menentukan peraturan serta kebijakan tertinggi perusahaan. Yang kedua ada merencanakan serta mengembangkan strategi dan mengkoordinasi para manajer. Yang keempat ada menentukan kebijakan jangka pendek. Dan kelima ada mempelajari dan mengoreksi laporan-laporan masuk ataupun keluar. Dan persyaratan di sini juga tertera, yaitu minimum pendidikan S2 teknik industri atau teknik manajemen industri. Yang kedua ada jenis kelamin itu bisa pria atau wanita. Terus yang kedua ada usianya itu minimum 30 tahun dan maksimum 40 tahun. Keempat ada memiliki pengalaman kerja, mampu mengambil kebijakan secara sistem, mampu menjadi problem solver, aktif bahasa Indonesia atau asing. Bahasa ini kita lihat ada sekretaris juga. Mana selanjutnya di sini kita lihat ada sekretaris juga. Sekretaris ini sebagai sang direktur tersebut ada dan mengatur dan merapikan juga menyimpan arsip-arsip kantor. Terus yang ketiganya membuat dan menyiapkan surat-surat keluar, mendampingi direktur dalam rapat internal maupun eksternal, membuat penjadwalan kegiatan direktur yang berkaitan dengan urusan perusahaan. Terus selanjutnya juga ada penelitian dan pengembangan. Dan di penelitian pengembangan ini tugasnya itu salah satunya itu ya memimpin dan menata, mengatur, dan mengkoordinasi seluruh kegiatan manajemen yang ada dalam perusahaan. Memeriksa dan mengevaluasi kinerja perusahaan, merencanakan perbaikan alat-alat dan perlengkapan perusahaan. Terus membuat laporan kinerja perusahaan dan laporan evaluasi kinerja perusahaan kepada direktur. Di sini juga ada beberapa persyaratannya, bisa dilihat juga. Terus selanjutnya itu dari kepala divisi marketing. Yang dimana divisi marketing ini bertugas dalam menangani marketing dari suatu perusahaan tersebut. Bagaimana perusahaan tersebut dapat mendapatkan profit sebanyak-banyaknya dan mengurangi kerugian seminimal mungkin. Terus selanjutnya lagi di sini juga ada job desk dari manajer marketing, yaitu merencanakan strategi dan membantu dari kepala divisi marketing juga, dan membuat penjadwalannya juga, menganalisis serta kondisi dan kebutuhan pasar. Lalu selanjutnya itu ada staff marketing. Staff marketing itu salah satunya melaksanakan kegiatan marketing yang disesuaikan dari kepala divisi marketing tersebut dan merencanakan dan melaksanakan kegiatan marketing dan promosi pada media dengan cara yang tepat dan efisien sebagai sarana komunikasi dengan konsumen. Terus selanjutnya ada kepala divisi produksi. Ya, kepala divisi produksi pertama dalam bidang produksi, yang dimana produksi ini bertanggung jawab atas
bagaimana produk tersebut dari spesifikasinya dan kualitasnya. Terus selanjutnya ada manajer perencanaan produksi. Ya, manajer perencanaan produksi yaitu memimpin dan memanage divisi perencanaan produksi dan persediaan sesuai kebijakan direktur. Membuat laporan bulanan. Ya, pada porsinya manajer perencanaan produksi ini merencanakan bagaimana produksi itu dibuat. Terus selanjutnya itu ada staf perencanaan produksi, yang dimana staf perencanaan produksi ini membantu dari manajer perencanaan, yang dimana melaksanakan juga dari perencanaannya. Terus selanjutnya ada staf perencana, ada manajer produksi. Ya, manajer produksi ini bekerja sama dengan perencanaan produksi, yaitu melakukan kontrol juga terhadap produk yang sudah jadi, terus melakukan evaluasi secara berkala terhadap proses produksi di perusahaan. Lalu di sini juga bisa dilihat ada supervisor fabrikasi, menerima laporan dan dari manajer produksi juga. Terus selanjutnya di sini supervisor di sini ada foreman fabrikasi juga. Dari job desk-nya itu melakukan pengontrolan pekerjaan yang dikerjakan oleh bawahannya, membuat item check dan kontrol terhadap mesin produksi atau proses produksi. Terus selanjutnya juga ada foreman ada group leader fabrikasi, yang mana membuat jadwal kegiatan pekerjaan dan lain-lain. Di sana ada operator fabrikasi dengan job desk-nya salah satunya yaitu melaksanakan kegiatan fabrikasi. Dan di sini juga tidak lupa juga dia berwenang mengambil alih tugas operator lainnya apabila diperintahkan oleh atasan. Dan tanggung jawab dari operator fabrikasi ini bertanggung jawab atas kelancaran hasil kegiatan fabrikasi yang dilakukan mentaati peraturan. Ya mungkin nanti dari para investor bisa lihat lebih lengkap lagi dari job desk kami. Kurang lebih dari job desk ini yaitu memperkenalkan tugas dan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing divisi tersebut. Selanjutnya akan saya jelaskan dengan AKTK-nya. Oke, selanjutnya ada AKTK atau analisis kebutuhan tenaga kerja. Yang pertama itu direktur, yaitu tenaga kerja tidak langsung. Yang selanjutnya ada analisis kebutuhan tenaga kerja atau AKTK. Di sini ada nama jabatan tenaga kerja langsung, yaitu tenaga kerja yang terjun langsung ke lapangan, dan tenaga kerja tidak langsung. Yang tenaga kerja tidak langsung itu ada direktur, sekretaris, 1 penelitian dan pengembangan, ada 5, ini maksudnya 5 ya? Kepala divisi pemasaran 1, manajernya 1, dan staf pemasaran ada 4. Kepala divisi produksi 1, manajer perencanaan produksi 1, staf perencanaan produksi 4, manajer produksinya 1, tenaga kerja tidak langsung, foreman positionnya 1. Terus untuk grup leader fabrikasi cushion frame diameter 20 ada 1, operator meter 1, operator mesin potong 1,
sampai dengan operator meja dan cutter itu semuanya satu orang setiap mesinnya. Untuk grup leader untuk foreman seatback ada satu tenaga kerja tidak langsung. Untuk leader fabrikasi seatback frame sampai dengan operator meja dan cutter itu tenaga kerja langsung satu orang semua. Untuk foreman headrest ini kenapa? Untuk foreman sub assembly 1 tenaga kerja tidak langsungnya 1, grup leader sub assembly 1 itu tenaga kerja langsung plus 1 operator mesin gerinda tangan 1, suppressor sub assembly 2 dan foreman sub ASI 2 masing-masing 1, grup leader operator mesin jahit, operator tool, operator bench. Untuk tenaga kerja tidak langsung. Untuk kepala divisi teknikal 1 tenaga kerja tidak langsung, manajer maintenance, suppressor. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti akan Langsung aja lo. Selanjutnya saya akan jelaskan ketiga. Untuk selanjutnya saya akan lanjutkan K3. Stop ini ya. Untuk selanjutnya ada K3 alat pelindung diri APD, yaitu ada helm, safety sepatu, face shield, kacamata, masker, sarung tangan kain, ear plug, ear muff, apron, water pack, dan sarung tangan kulit. Ini dibagikan ke setiap bagian-bagian operator. Untuk selanjutnya akan bacakan AKLL. Ini ada AKLL yang dimana AKLL ini adalah analisis kebutuhan luas lantai, yang dimana setiap dalam satu pabrik itu dihitung dari luasnya, dari masing-masing fasilitasnya, kita bisa mengetahui di sana ukuran-ukuran yang lebih rincinya. ARC, yang dimana ARC tersebut di sini kita bisa lihat seberapa penting atau tidaknya dan berdekatannya dari masing-masing ruangan. Salah satunya ada reception storage, ada fabrikasi, dan lain-lain. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ARD, yang dimana ARD ini lanjutan dari ARC tersebut, yang dimana kita bisa lihat nanti di situ ada gambaran dari tabelnya. Nah, ini lanjutannya ya dari ini sudah bentuk-bentuk kotak ini dan akan menjadi sebuah tata letak dari pabrik kami dan menggunakan analisa core lab. Mungkin segitu saja dari perusahaan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.